Halo teman-teman, balik lagi sama aku Miftah di channel Lovebebe. Di video kali ini aku bakalan bikin coklat peanut cookies atau coconut cookies. Satu resep bisa jadi banyak, ini bisa banget buat jadi ide jualan kue kering lebaran tahun ini. Tanpa berlama-lama, yuk kita langsung aja ke cara bikinnya. Langkah pertama, kita siapin dulu bahan-bahannya. Nah, ini dia untuk bahan-bahannya. Masukkan 200 gram butter atau margarin, boleh pakai butter mix atau butter blend, 90 gram gula halus, 80 gram gula palem, secukupnya pasta vanila. Nah, ini kita mixer sampai pucat dan mengembang. Untuk mixernya ini nggak perlu sampai mengembang seperti mau bikin buttercream. Jadi ini mixernya tuh hanya sampai pucat dan sedikit mengembang. Nah, kayak gini udah cukup. Kemudian masukkan 1 butir telur, 1/4 sendok teh garam. Ini kita mixer kembali sampai tercampur rata aja, nggak perlu terlalu lama. Nah, ini udah tercampur rata, masukkan bahan keringnya, jangan lupa diayak ya. Masukkan 270 gram tepung terigu protein rendah, ini masukinnya secara bertahap ya. 20 gram maizena dan 20 gram coklat bubuk. Kalau udah, aduk sampai tercampur rata. Boleh langsung di mixer, boleh diaduk dulu pakai spatula. Ini aku aduk dulu pakai spatula biar nggak bertebangan. Kalau udah, aku bakalan mixer sampai tercampur rata aja, nggak perlu terlalu lama. Kemudian masukkan sisa tepung, 5 gram coklat bubuk, ini kita ayak juga. Kalau udah, ini tinggal diaduk aja sampai tercampur rata. Oh iya, hampir lupa, masukkan 20 gram susu bubuk, 1 sendok teh baking powder, dan setengah sendok teh baking soda atau soda kue. Maaf, aku untuk masukin baking sodanya ini nggak kerekam ya, tinggal diaduk rata aja. Aku aduk pakai spatula dulu, kemudian aku bakalan mixer sampai adonannya tercampur rata. Nah, ini adonannya udah tercampur rata, kemudian tambahkan 80 gram kacang cincang sangrai dan 70 gram choco chip. Ini kita aduk lagi sampai tercampur rata. Untuk adonannya udah selesai, ini tinggal kita pindahkan aja ke dalam piping bag. Teman-teman kalau mau bulatin juga boleh, atau mau dimasukkan ke piping bag ini juga boleh ya. Lanjut, siapkan loyang yang udah diolesi sedikit margarin. Ini kita semprotkan secukupnya adonan cookiesnya. Mau dibikin mini cookies kayak aku juga bisa, kayak gini semprotinnya dikit aja. Kalau mau dibikin lebar, agak lebih besar juga bisa, diatur aja ya. Untuk cookiesnya ini siap untuk dipanggang.
Panggang cookies selama 30 menit di api cenderung kecil. Untuk oven listrik, panggang di suhu 150 derajat selama 30 menit. Cookiesnya udah matang, ini tinggal tunggu dingin dulu, baru kemudian di-pack. Untuk satu resep ini bisa jadi 3-4 toples ukuran 250 gram. Nah, ini dia coconut cookies atau coklat chip peanut cookies udah jadi. Bikinnya gampang dan satu resep ini bisa jadi banyak. Teksturnya crunchy dan ini tuh rasanya manisnya tuh pas banget, nggak kemanisan. Jadi kalau dimakan itu bikin nagih banget karena rasa manis yang pas. Karena satu resep ini bisa jadi banyak, ini bisa banget jadi ide jualan cookies lebaran. Yuk bikin juga di rumah. Kalau kalian udah di cook, jangan lupa komen di bawah ya. Halo teman-teman, balik lagi sama aku Miftah di channel Love Baby. Di video kali ini aku mau bikin kastengel. Cookiesnya gurih, lumer, dan ngeju banget. Dan di sini aku nggak pakai keju edam dan keju parmesan ya, cuma pakai keju cheddar aja. Tapi rasanya tetap enak banget. Tanpa berlama-lama, yuk kita langsung aja ke cara bikinnya. Langkah pertama, kita siapin dulu bahan-bahannya. Masukkan 200 gram butter atau margarin. Di sini aku pakai butter blend atau butter mix. 20 gram gula halus. Ini kita mixer sampai lembut dan pucat. Untuk speednya di sini aku pakai speed rendah aja ya. Kalau teman-teman suka kastengel yang rasanya tuh asin banget, ini gula halusnya bisa di skip. Nggak perlu sampai yang ngembang banget, kayak gini udah cukup. Kemudian masukkan 1 butir kuning telur. Habis itu di mixer lagi hanya sampai tercampur rata aja. Kalau udah, masukkan 220 gram tepung terigu protein rendah, 15 gram susu bubuk, 50 gram maizena, setengah sendok teh garam, 1 sendok teh baking powder, dan 120 gram keju parut. Ini tinggal diaduk aja sampai rata dan menyatu. Nah, ini adonannya udah tercampur rata dan menyatu. Kemudian pindahkan ke alas kerja. Lanjut siapkan bingkai. Ini aku pakai ketebalan yang 1 cm. Tinggal diletakkan aja adonannya ke dalam bingkai dan diratain. Untuk satu resep ini pas banget semua adonannya masuk ke dalam bingkai ini, jadi nggak ada yang lebih ya teman-teman. Kalau udah, tutup dengan plastik lalu diratain adonannya pakai rolling pin. Kita gilas adonannya sampai permukaannya itu halus dan rata. Ini adonannya udah halus, kemudian kita buka plastiknya. Kita lepasin dari bingkai. Di sini aku mau sisir bagian pinggirannya pakai pisau biar nggak berantakan ya. Kalau diangkat langsung ini bisa lepasnya itu nggak rapi ya. Kalau udah, tinggal kita lepas bingkai dan dirapiin lagi bagian pinggir adonan. Di sini aku rapiinnya pakai scraper. Kalau udah, kita sisihkan dulu. Habis itu aku mau bikin olesannya. Ini 1 butir telur, aku tambahkan 1 sendok makan susu full cream dan pewarna. Habis itu aduk sampai tercampur rata. Nah, ini udah tercampur rata. Ini kuning telurnya siap untuk jadi olesan. Ini tinggal dioles bagian atas adonan dengan kuning telur. Kita oles semua permukaan adonannya.
Setelah itu aku potong adonan. Untuk panjangnya ini sesuai selera ya. Kalau teman-teman mau kasih keju dulu baru dipotong juga boleh. Di sini aku potong dulu baru kemudian aku kasih topping keju. Kalau teman-teman ada pemotong kastengel atau cetakan kastengel itu malah lebih enak ya. Setelah semua adonannya udah dipotong, ini aku kasih topping keju secukupnya. Diratain aja sampai ke seluruh permukaan kastengelnya. Kalau udah, ini tinggal ditata adonannya di atas loyang satu persatu. Untuk loyangnya ini udah diolesi sedikit margarin biar nggak nempel, karena yang aku pakai ini loyangnya nggak anti lengket ya teman-teman. Biar adonannya nggak rusak, ini kita scrapnya dikit-dikit, kemudian ditata lagi satu persatu. Oh iya, jangan lupa untuk memanaskan oven terlebih dahulu sebelum memanggang ya. Semua adonan kastengelnya udah selesai ditata, ini siap untuk dipanggang. Panggang selama 45 menit di api cenderung kecil. Untuk oven listrik panggang di suhu 140 sampai 150 derajat. Untuk durasinya sama. Nah, ini kastengelnya udah matang. Kalau mau hasilnya lebih coklat, bagian toppingnya bisa ditambah durasi pemanggangan selama kurang lebih 5-10 menit. Kalau aku lebih suka toppingnya itu nggak coklat ya teman-teman, jadi 45 menit udah cukup buat aku. Nah, ini dia kastengelnya udah jadi. Bikinnya super gampang dan ini rasanya itu ngeju banget. Meskipun tanpa keju edam dan keju parmesan, rasanya tetap enak banget. Rasa asinnya itu pas banget buat aku yang nggak terlalu suka kastengel yang asin ya. Ini pas banget rasanya. Yuk bikin juga di rumah. Kalau kalian udah di cook, jangan lupa komen di bawah. Halo teman-teman, balik lagi sama aku Miftah di channel OVB. Di video kali ini aku mau bikin nastar potong. Bikinnya super satset dan isiannya banyak, rasanya tuh enak banget karena balance antara selai nanas dan kulit nastarnya. Ini cocok banget buat yang mager bulatin adonan nastar. Tanpa berlama-lama, yuk kita langsung aja ke cara bikinnya. Pertama-tama aku bakalan kilas isinya atau selai nanasnya. Di sini aku siapkan 430 gram selai nanas. Aku pakai selai nanas instan atau beli ya. Ditata di plastik, kemudian dikilas sesuai ukuran loyang. Nah, ini udah pas sama ukuran loyangnya, kita sisihkan dulu. Habis itu aku bakalan bikin adonan kulit nastarnya. Masukkan 200 gram butter atau margarin. Di sini aku pakai butter blend. 50 gram gula halus. Ini kita mixer sampai teksturnya lembut. Kalau teman-teman nggak ada mixer, ini bisa diaduk manual menggunakan whisker. Karena ini aduknya atau mixernya hanya sampai teksturnya lembut, nggak sampai ngembang. Jadi bisa banget kalau mau aduk pakai whisker aja. Kalau tekstur butternya ini udah lembut, masukkan 1 butir kuning telur, kemudian di mixer lagi hanya sampai tercampur rata aja. Kemudian tambahkan 320 gram tepung terigu protein rendah, ini kita ayak biar lebih mudah tercampur. Setelah itu tambahkan 25 gram maizena dan 30 gram susu bubuk, kita ayak lagi sampai selesai. Kalau udah, ini kita aduk sampai tercampur rata dan adonannya ini menyatu.
Adonan kulit nastarnya udah tercampur rata dan menyatu. Ini kita bagi adonannya jadi 2 bagian sama rata, masing-masing kurang lebih 310 gram. Kemudian letakkan adonan 1 ke dalam baking paper. Ini baking papernya itu udah aku ukur jadi sesuai sama ukuran loyangnya. Kita gilas dan ratakan sampai sesuai dengan ukuran loyang yang kita pakai. Untuk adonannya ini udah selesai, kita sisihkan dahulu. Lanjut ke adonan yang kedua, lakukan hal yang sama pada adonan yang kedua, ditaruh kemudian ditutup baking papernya. Habis itu digilas sampai sesuai sama ukuran loyang yang kita pakai. Kalau keluar-keluar kayak gini, ini bisa dipotong, kemudian disatuin dan digilas lagi. Nah, ini udah selesai. Habis itu letakkan selai nanasnya di atas adonan nastar, disusun. Kalau udah pas, ini aku mau lepasin pakai scraper sambil ditata biar rapi. Kalau udah lanjut ke adonan yang kedua, ini tinggal kita tata di atas selai. Kalau pecah gini nggak apa-apa, ini bisa diperbaiki lagi atau dirapikan lagi. Tinggal dirapiin pakai tangan, kemudian digilas sebentar hanya sampai permukaannya ini halus dan rapi kembali. Gilasnya pelan-pelan, jangan pakai otot banget, biar adonannya tuh nggak banyak keluar dari cetakannya. Nah, ini adonan nastarnya udah rapi kembali. Di sini aku pakai loyang 26 x 26 cm. Tinggal ditata adonannya ke dalam loyang. Untuk bagian yang berlebih ini bisa ditrim. Di sini aku potong pakai pisau ya teman-teman, tapi nggak aku rekam. Ini udah selesai aku trim. Aku oles bagian atasnya dengan campuran kuning telur dan susu. Untuk olesannya, sini aku pakai 1 butir kuning telur dan 1 sendok makan susu full cream, kemudian ditambahkan sedikit pewarna. Ini kita ratain aja ke seluruh bagian permukaan adonan nastar. Terakhir, beri topping keju parut secukupnya. Atau toppingnya sesuai selera, bisa pakai almond slice atau yang lainnya, sesuai dengan selera kalian. Ini aku ratain aja ke seluruh permukaan adonan. Di sini aku pakai loyang sekat yang 100 lubang yang udah diolesi sedikit margarin biar nggak nempel ya. Ini tinggal dirapiin dan ditekan, tapi nekennya nggak perlu sampai menjangkau ke adonan bagian bawah. Nah, ini dia adonan nastarnya siap untuk dipanggang. Panggang selama 45 menit di api cenderung kecil. Oven listrik panggang di suhu 150 derajat untuk durasi kurang lebih sama ya, atau sesuaikan dengan oven masing-masing. Nah, ini dia nastar potongnya udah mateng. Tunggu dingin dulu baru kemudian lepaskan loyang sekatnya. Nah, ini udah dingin, aku lepasin loyang sekatnya. Kemudian aku bakalan potong manual menggunakan pisau biar nastar potongnya ini terpotong dengan sempurna ya teman-teman. Nah, ini dia nastar potongnya udah jadi. Bikinnya super satset. Satu kali bikin ini bisa jadi 100 pieces. Nggak perlu capek-capek bulet-buletin. Hasilnya enak banget karena selai nanasnya ini tebel tapi balance banget dengan kulit nastarnya. Cocok banget buat yang suka banget bikin nastar tapi mager buat bulatin. Kalau mau buat ide jualan juga bisa, tapi mungkin harganya bakalan sedikit menyesuaikan karena resepnya menggunakan cukup banyak selai nanas. Yuk bikin juga di rumah. Kalau kalian udah di cook, jangan lupa komen di bawah ya. Halo teman-teman, balik lagi sama aku Mifta di channel Lovey Bake. Di video kali ini aku bakalan share ide kue lebaran lagi, yaitu cookies meses keju. Cookiesnya renyah dan gurih, dan ini tuh di tengahnya aku kasih selai coklat, jadi rasanya itu enak banget dan balance karena pinggirannya tuh gurih dan tengahnya itu manis. Tanpa berlama-lama, yuk kita langsung aja ke cara bikinnya.
Langkah pertama, kita siapin dulu bahan-bahannya. Nah, ini dia untuk bahan-bahannya. Masukkan 200 gram butter atau margarin. Di sini aku pakai butter blend. Kemudian mixer sampai tekstur butternya ini tuh lembut. Nggak perlu sampai ngembang, hanya cukup sampai teksturnya jadi lembut. Nah, kayak gini udah cukup. Kemudian masukkan 100 gram gula halus. Habis itu aduk kembali sampai tercampur rata. Nah, ini udah tercampur rata, masukkan 2 butir kuning telur dan secukupnya pasta vanila, boleh pakai vanila bubuk. Ini kita mixer lagi sampai tercampur rata. Nggak perlu terlalu lama, hanya sampai tercampur aja ya. Kalau udah, masukkan tepung terigu protein rendah. Di sini aku pakai 280 gram. Ini kita ayak dulu biar lebih mudah tercampur dan nggak bergerindil. Kalau udah, ini diaduk lagi sampai tercampur rata. Kalau udah, tambahkan 45 gram maizena, diayak lagi. Dan 1 sendok teh baking powder. Kemudian aduk kembali sampai tercampur rata. Tambahkan 25 gram susu bubuk. Ini aku masukinnya bertahap ya teman-teman, biar aduknya itu lebih gampang. Untuk adonannya ini udah tercampur rata dan menyatu. Kemudian tambahkan keju parut. Di sini aku pakai 60 gram. Dan 60 gram meses coklat. Ini kita aduk sampai tercampur rata, tapi ini aduknya nggak perlu terlalu lama ya teman-teman. Kalau kalian lebih suka cookies meses yang mesesnya itu nggak luntur warnanya, aduknya itu pelan-pelan pakai tangan, jangan pakai spatula. Dan mesesnya ini wajib dingin, jadi dimasukin ke freezer dulu selama 15 menit baru kemudian digunakan. Dan jangan tunggu sampai dia itu suhu ruang ya kalau mau dipakai. Adonannya udah tercampur rata, ini kita ambil secukupnya dan ditata di atas plastik. Kemudian ditutup plastiknya dan digilas. Untuk ketebalannya ini sesuai selera ya. Kita gilas aja melebar dan memanjang. Kemudian siapkan cetakan. Di sini aku pakai cetakan cookies diameter 4 cm. Habis itu kita buka plastiknya dan dicetak ya. Untuk cetakannya jangan lupa dilumuri dengan tepung biar nggak lengket. Kemudian dilepasin pelan-pelan kayak gini ya. Nah, jadinya kayak gini. Ini kita sisihkan dulu, lanjut dicetak lagi.
Kalau udah, tinggal ditata di atas loyang yang udah diolesi margarin biar nggak lengket. Untuk tengahnya ini aku isi dengan coklat filling secukupnya. Kita isi aja di bagian tengah cookiesnya. Sembari ngisi, jangan lupa untuk memanaskan ovennya terlebih dahulu ya. Adonan cookiesnya udah selesai diisi dengan selai coklat, ini siap untuk dipanggang. Panggang selama 30-35 menit di api cenderung kecil, oven listrik panggang di suhu 150 derajat. Untuk durasinya 35 menit atau sesuaikan dengan oven masing-masing. Cookies messesnya udah mateng, ini kita tunggu agak dingin dulu baru kemudian disajikan atau di packing ya. Ini loyang yang satunya udah matang cookiesnya. Nah ini dia cookies meses kejunya udah jadi. Beneran ini tuh enak, gurih, bagian tengahnya manis karena ada selai coklatnya. Teksturnya juga renyah, cocok banget buat jadi ide kue kering lebaran maupun jadi ide jualan. Yuk bikin juga di rumah. Kalau kalian udah di cook, jangan lupa komen di bawah ya. Terima kasih sudah menonton videoku sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Semoga bermanfaat. See you in my next video. Bye-bye.